Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin menghayati ungkapan duka cita para murid Yesus ketika ia ditangkap, disalibkan Bapa, dan kesedihan mereka diungkapkan dengan puasa. Semoga dengan demikian kami mengakui karya-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudari-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan, aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang, aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah juga yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya pernah mendapat tamu seorang warga sedulur Sikep. Bapak dan anak putrinya datang ke pastoran. Ketika saya suguhi minum teh hangat manis dan snack juga saya ajak makan, anak perempuan itu mengatakan, "Romo, aku agak poso." Dia sedang berpuasa. Puasanya mutih menjelang dia melaksanakan pernikahan. Ada bentuk puasa yang bertujuan macam-macam. Dan dalam Injil, Yesus mau mengatakan bahwa puasa bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum. Ketika para murid mengetahui bahwa Yesus ditangkap, disalibkan, wafat, akhirnya mereka, para murid itu mengungkapkan kepedihan hati mereka dengan berpuasa. Dalam iman peristiwa yang nampak tragis itu, akhirnya kelihatan sebagai penyelamatan manusia karena ada kebangkitan dan kehidupan baru. Dan itu dilihat oleh para murid melalui puasa. Akhirnya dalam situasi keprihatinan dan puasa itu, para murid tahu bahwa karya ilahi tidak pernah gagal melalui peristiwa salib itu, karena ada kebangkitan dan kehidupan baru. Itu maksud puasa yang diterangkan Yesus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Marilah kita mohon agar kita mampu menghayati dalam hidup kita sehari-hari bahwa karya Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita, berdasarkan pada pengalaman iman akan para murid pada Yesus yang wafat dan bangkit menciptakan kehidupan baru. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh menghayati puasa para murid ketika mereka dalam kepedihan menyaksikan Yesus yang ditangkap, disalibkan, wafat, tetapi akhirnya mereka tahu bahwa karya ilahi-Mu tidak pernah gagal, karena Engkau membangkitkan Yesus dan menciptakan kehidupan baru. Kami mohon kekuatan agar setiap hari mampu menghayati bahwa karya-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dalam situasi seperti ini tidak pernah gagal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan ujub-ujub pribadi dalam hati kami sendiri-sendiri.